Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKP. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak perak di Indonesia. Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha di Indonesia. Tidak hanya berlaku untuk penghasilan atau barang umum, pajak juga dikenakan pada komoditas tertentu termasuk logam mulia seperti perak. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana ketentuan pajak perak di Indonesia, baik dari sisi pembelian, penjualan, maupun penggunaannya dalam kegiatan usaha. Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai pajak perak agar Sobat IKP tidak salah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PPN atas perak murni masih dikenakan tarif 12%. Saat ini, perak murni atau perak batangan dikenakan PPN sebesar 12%. Hal ini karena perak belum dikategorikan sebagai barang strategis yang mendapatkan fasilitas perpajakan khusus seperti emas batangan. Dalam praktiknya, perak masih dianggap sebagai komoditas umum sehingga setiap transaksi jual-beli, terutama oleh pengusaha kena pajak atau PKP, tetap wajib dipungut PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan perlakuan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat investasi perak di Indonesia dibandingkan emas. PPN untuk bahan baku kerajinan perak. Meskipun perak murni dikenakan PPN, terdapat pengecualian untuk penggunaan tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, perak dalam bentuk butiran atau batangan yang digunakan sebagai bahan baku kerajinan dibebaskan dari PPN. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung industri kerajinan perak lokal, mengurangi beban biaya produksi, meningkatkan daya saing produk kerajinan di pasar ekspor. Dengan demikian, perlakuan pajak di Indonesia juga mempertimbangkan aspek hilirisasi industri. PPh Pasal 22 atas transaksi perak. Selain PPN, transaksi perak juga dikenakan pajak penghasilan Pasal 22. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Menariknya, terdapat perbedaan tarif antara pelaku usaha. Badan usaha milik negara sekitar 1,5% dan non-BUMN sekitar 0,25%. Perbedaan ini sering menjadi perhatian karena dianggap menimbulkan ketimpangan beban pajak antar pelaku usaha di sektor logam mulia. Kewajiban pelaporan penjualan perak. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan pengawasan perpajakan, peraturan tertentu memiliki kewajiban pelaporan tambahan. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang Tbk diwajibkan untuk menyampaikan data penjualan perak secara berkala kepada DJP. Pelaporan ini umumnya dilakukan setiap bulan dan mencakup data transaksi secara rinci. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, mencegah potensi penghindaran pajak. Usulan menyamakan pajak perak dengan emas, sejumlah pelaku industri termasuk PT Aneka Tambang Tbk mendorong adanya kebijakan yang lebih mendukung pasar perak. Salah satu usulan utama adalah agar perak murni mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana yang berlaku pada emas batangan untuk investasi. Jika kebijakan ini diterapkan, diharapkan daya saing perak sebagai instrumen investasi meningkat, harga perak menjadi lebih kompetitif, industri logam mulia domestik semakin berkembang. Ketimpangan tarif PPh Pasal 22. Selain isu PPN, Antam juga menyoroti ketidakseimbangan tarif PPh Pasal 22 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, perusahaan non-BUMN atau bullion bank dikenakan tarif sebesar 0,25%, sementara BUMN dikenakan tarif sebesar 1,5%. Perbedaan ini membuat beban pajak BUMN menjadi sekitar 6 kali lebih besar dibandingkan pelaku usaha non-BUMN. Secara umum, kebijakan pajak perak di Indonesia masih menempatkan perak sebagai objek pajak konsumsi biasa, berbeda dengan emas yang telah mendapatkan perlakuan khusus sebagai instrumen investasi. Namun, adanya pembebasan PPN untuk bahan baku kerajinan menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan dukungan terhadap sektor industri tertentu.
Kedepannya, peluang perubahan kebijakan tetap terbuka, terutama jika pemerintah ingin mendorong perak sebagai alternatif investasi yang lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. Itu tadi informasi seputar pajak perak di Indonesia. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.